Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Yang sudah menciptakan manusia dan mengajarkan penjelasan dari Al-Qur'an, kitab suci, kitab Islam. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yang sudah mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk dimenangkan atas agama seluruhnya, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tidak suka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. La nabiyya, enggak ada nabi, wala rasul ba'dah, dan rasul setelahnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam dan salam semoga tercurah pada Rasulullah SAW beserta keluarga dan seluruh sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil, dan kepada siapapun yang mengikuti petunjuknya sampai hari. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita 83 hari menjelang Ramadan. Artinya waktu itu cepat. Kita berada di tanggal 7 Desember. Ya, kalau kita ngaji berlanjut ketemu tahun depan. Ya, sudah Januari, waktunya begitu cepat. Kita berharap bertambahnya usia kita semakin baik amal-amal kita. Ya, khususnya pemahaman kita tentang kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, siapa yang usianya panjang, bertambah, wa hasuna amaluhu, amal-amalnya semakin baik. Dan salah satunya adalah kita terus memperbaiki diri, bagaimana kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan ayat-ayat yang merupakan surat cintanya Allah kepada kita semua, yang merupakan petunjuknya untuk kita fahami dan kita amalkan. Dan hari ini insya Allah kita akan membingkai diri kita dengan salah satu sifat yang mudah-mudahan akan senantiasa terus menghiasi diri kita, yaitu kita bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Ya, bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Ini lawannya adalah sifat malas-malesan, walaupun dalam kebaikan. Karena sifat malas itu identik dengan sifat orang-orang munafik. Dan sifat sungguh-sungguh itu identik dengan orang-orang yang beriman. Kita surat An-Nahl, surat Al-Ankabut, surat ke-29, ayatnya ayat yang terakhir. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ankabut itu diawali dengan pertanyaan Allah. Ya, surat ini, apakah keimanan kita akan begini-begini aja? Ya, awalnya itu setelah alif lam mim, Allah Subhanahu wa taala bertanya, ahasiban nas, apakah manusia mengira
ayyutraku ayyakulu amanna, untuk dibiarkan saja mengatakan dirinya beriman, wahum la yuftanu, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu identik dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara umum kalau kita bicara tentang ujian, ya, al-mu'min itu, ya, maka dia akan senantiasa diuji dengan ada diuji dengan asyar, ada diuji dengan al-khair, keburukan dan kebaikan. Itu ujiannya. Ya. Juga diuji dengan apa? Dengan satu sisi yang lain, al-awamir, ya, sama an-nawal, ya, dengan perintah dan larangan. Ya, itu orang beriman diuji. Ya, jadi kalau kita lihat beberapa tafsir Al-Quran bicara tentang ibtilah, ujian orang-orang beriman. Kalau dalam surah 21 ya, ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, keburukan dan kebaikan ujian. Tapi secara umum dalam kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam taat, ujian itu ada bentuknya perintah, ada ujian itu bentuknya larangan. Makanya orang ibadah itu bagian dia dari ujian juga. Kira-kira diuji dengan perintah Allah, dia ngelaksanain atau tidak. Diuji dengan larangan Allah, ditinggalin atau tidak. Sebab ada yang bisa melaksanakan perintah, belum tentu meninggalkan larangan. Ya, sering disebut tuh SPMJ. Setelah Nabi Jahil, sholat terus maksiat jalan. Ya, sholat terus maksiat jalan. Sholatnya rajin, korupsinya nggak tanggung-tanggung. Kemarin tuh yang kena OTT, operasi tangkap tangan, yang uangnya itu 9 sekian triliun miliar, ya, hampir 1 T, yang emasnya itu 51 kilogram, umrohnya rajin. Yang bicara tuh kawan saya, pengelola travel umroh. Ya, bahkan ketika saya ceramah di mana itu saya cerita, ternyata dia juga pernah satu keberangkatan, ya, dengan dia suami istri. Ya. Tapi ternyata 10 tahun itu bisa dapat hampir 1 triliun. Kalau ngambil sama ini 1 triliun lebih, 51 kilo. Ya, kalau sekilonya sekarang 1,5 juta aja, sekilo 1 gramnya aja kan, ya kan 1.500.000. Gitu kan? Berarti kalau 51 kilo berapa gram? Kaliin aja. Oh, ya. 1 kilo kan 1.000 gram. Berarti 51.000 kali 51.000. Nolnya aja tambahin aja 3. 3 gitu kan. Ya. Tapi ternyata dari itu sholatnya rajin, tapi bohongnya nggak tanggung-tanggung gitu. Ya. Sholatnya rajin, tapi makan riba. Ya. Wala ta'kulu riba. Dalam Quran, aqimus sholat bisa, tapi larangan belum tentu dikerja. Ya.
Puasa Senin Kamisnya rajin, tapi lisannya berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, itu nggak dikerjain. Ini banyak. Itu ujian orang-orang yang beriman. Ya, ada awamir, ada perintah, dan ada larangan. Nah, salah satu sifat orang beriman adalah dia senantiasa berusaha dalam melakukan kebaikan. Ya, berusaha. Dan ini identik dengan nilai-nilai keistiqomahan sholat. Kalau nggak sungguh-sungguh lewat, ya berat. Makanya Allah identikan dengan orang-orang munafik itu dengan malas. Munafik itu sifat itu malas. Dia bukan nggak sholat tuh orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Dia tetap diri buat melakukan sholat, tapi dirinya malas-malas, nggak semenggah, nggak semangat. Karena bukan sesuatu yang nilainya betul-betul murni dari hatinya. Dia punya niat lain datang ke masjid. Dia punya niat lain dalam mendirikan sholat. Dia punya keinginan lain dalam ibadahnya. Kawan saya itu kadang-kadang ada cerita, gue nggak mau sholat di masjid itu. Kenapa? Imamnya kepaksa. Kok kepaksa? Habis dorong-dorongan dulu gitu. Jadi pas tahu kedorong, ya jadi imam gitu. Teman saya gitu. Ya. Memang sebaiknya ada imam rawatib. Jadi jangan pakai dorong-dorongan gitu kan. Ya kesian yang nggak siap nanti karena pakai gamis, jenggot juga, kopiah haji, udah menjadi imam aja kan, padahal belum tentu bunyi ya. Itu jangan kecoh juga kita dengan penampilan ya. Ada beberapa tuh, khususnya kalau di tempat umum tuh, di terminal Depok tuh pernah tuh, sekarang udah nggak ada orang yang terminal Depok baru, itu ada anak muda tuh selalu pakai gamis ya. Nah kawan saya cerita, saya pernah ngalamin ketika lagi sholat dia bisa ngomong macam-macam. Teman saya cerita, iya kita nggak tahu kalau pakai gamis kita semua jadi imam, habis takbir diem aja udah. Jamaahnya nunggu komando, nggak ruku, nggak asli, nggak baca, dia aja gitu. Ternyata kata orang sana, ih orang nggak bener jadi imam gitu ya. Ini cerita kawan saya yang cerita loh, ya Allah. Kadang-kadang gitu kan kita main ya, nyuruh-nyuruh aja. Balik lagi, mujahadah. Makanya kalimatnya surat ke-28, 29 ya, ayat 1 dan 2 itu tentang pujian. Nah, modalitasnya Allah berikan sudah dari penutup ayat itu. Penutup ayat itu Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mujahadah. Ya, lanahdiyannahum, Allah berikan hidayah. Ya, Allah berikan petunjuk. Untuk apa? Mendapatkan jalan Allah, subulana. Ya, subul jamak dari sabil. Sabil itu satu jalan, subul jalan-jalan kami. Apa kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhir. Karena kalau kita pengen sukses, termasuk dalam ibadah, dibutuhkan kesungguhan. Jangan asal. Karena dengan kesungguhan, maka amal-amal kita akan berkualitas. Di akhir ayatnya Allah berfirman, wa innallaha la ma'al muhsinin. Siapa orang yang berbuat ihsan? Orang yang beramalnya berkualitas. Muhsin. Ya. Di akhir ayatnya la ma'al muhsinin. Ya. Siapa muhsin? Akhlasuhu. Orang yang paling ikhlas. Siapa? Orang yang benar.
aswab, yang paling benar dalam amalnya. Ikhlas iya, benar iya. Benar berarti kualitas amalnya terjaga, bukan asal-asalan. Maka setiap aktivitas amal-amal kita, orang-orang beriman diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam dia beramal, dalam beraktivitas, termasuk dalam ketaatan perintah Allah dan juga dalam meninggalkan larangannya. Karena kalau kita nggak pakai mujahadah, nggak bersungguh-sungguh, maka bisa balik lagi tuh. Saya ingat ada seorang jamaah, mungkin saya pernah cerita ini menguatkan, karena saya dapat jadwal ceramah Ramadan itu di pasar. Jadi kalau di pasar rumput Manggarai, sekarang itu ada rumah susun apartemen, di belakangnya itu ada masjid, namanya Masjid Al-Ihsan. Itu saya besar di sana. Ketika saya udah di Depok tahun 2000, saya masih punya jadwal Ramadan di sana. Ya, jadwal ceramah. Pas saya ceramah Ramadan di sana, pas naik mimbar, ada yang biasa tawuran. Kalau tawuran paling depan, celurit yang sekarang banyak orang ketangkep paling gede itu dulu pakainya gitu, gede, nyengser kalau tawuran. Alhamdulillah sekarang udah jarang sekali mendengar tawuran. Kalau saat itu, waduh, sekitar tahun 2010 ke bawah, masih sering banget. Ya, bahkan waktu Ramadan tuh saya pengen ceramah di sana, kata ibu saya, hati-hati, lagi ditutup-tutupin jalan, kenapa? Lagi tawuran. Waduh, kita mau ceramah. Jadi kalau sampai Dokter Saharjo itu Minangkabau, saya buka jaket, buka ini pakai sorban, pakai kopiah putih dah tuh, baru masuk kamu. Kalau pakai helm nggak ketahuan, itu digebugin dulu baru ditanya lu mau kemana gitu. Kata kebanyakan di sana. Ini cerita-cerita dan memang saya tahu. Bahkan terakhir itu tawuran pas Idul Adha, Pak. Ya, Idul Adha lagi pada takbiran, lagi pada ini, di tawuran. Unik juga. Nah, ada tuh seorang jamaah yang biasa pengen tawuran. Datang. Nah, Ramadan kan awal-awal. Waduh, saya bilang, Masya Allah, ini cakep nih momentum. Ceramah saya itu saya rubah. Karena materinya umum, biasanya kan kita kan kalau ceramah itu tergantung kesiapan kita ya. Kalau ceramah Ramadan modalin aja dua gitu kan, tema gitu kan. Nah, mesti ntar ganti-ganti aja gitu kan. Nah, saya pengen menggunakan, kalau orang belajar namanya contextual learning, pembelajaran sesuai konteks. Saat itu pas ada begitu momen awal, ya udah ceramahnya saya rubah. Ya, bagaimana kita bisa bertobat dan seterusnya. Semangatnya itu menyentuh hati orang itu. Ya, selesai ceramah Ramadan, orang pada bubar, dia masih ada di situ. Artinya apa, Pak, kira-kira? Nah, itu saya bilang, wah, ini umpan udah mulai kemakan nih, gitu kan? Nungguin saya dia. Habis sholat kita ngobrol. Ya biasa makan sisa bukaan kan tuh suka banyak tuh kan, habis Ramadan buka makan ngobrol. Terasa banget tuh dia pengen tobat gitu kan. Karena saya tahu kalau udah mabuk tuh lupa, termasuk kalau ketemu saya tuh ya udah lupa kalau lagi mabuk gitu kan, semua orang ya. Ya. Pernah waktu itu lewat tuh depan rumah lagi kejar-kejaran gitu. Pas habis ceramah. Terus lewat itu rumah, dia pengen berubah hidupnya segala macam. Ya insya Allah mudah-mudahan dengan Ramadan ini titik balik. Tak lama, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Saya tanya ibu saya di sana, saya kan di sini. Gimana tuh Bu? Si itu si Fulan, balik lagi, tawuran lagi, gitu lah. Waduh. Ya, ini berkaitan dengan materi ini. Nah, kemudian tibalah Ramadan berikutnya, saya punya jadwal lagi di sana. Ya. Pas ceramah ada lagi, wah, ini kesempatan kedua. Ya. Saya sebagai
ya dai, saya juga mau gimana caranya, strategi bersungguh-sungguh Bismillah ya, biar bisa kena lagi. Ternyata betul tuh ya, habis ceramah masih nungguin juga tuh. Wah, kali ini saya nggak berdua doang ya, yang ngaji-ngaji sama saya di sana tuh saya panggilin, bang sini kumpul semua kita ngobrol. Pada nggak berani juga karena kan orang biasa pada tahu gitu kan. Sini udah nggak apa, sini sini ngobrol, kenalin ngobrol-ngobrol-ngobrol. Bang, nanti habis lebaran 2 minggu sebelah lebaran kita ada pengajian di musola. Ya saya di masjid, cuman biasanya bikin pengajian di musola. Di musola nanti ente ikut ngaji rutin setiap malam Senin kalau nggak salah. Setiap malam Senin. Teman yang lain ente semua ingatnya, ajak nih abang ini, kenalin. Ya, 2 minggu kemudian saya datang ke musola, ada. Terus hampir sekitar 3 tahun. Udah Allah itu betul-betul insaf. Ya. Dan di akhir hayatnya udah wafat Allah. Tapi menjelang akhirnya baru mulai, karena udah senang curhat, baru mulai, bang mau ngobrol, boleh ngobrol apa, ketemu tuh di masjid bukan di musola ya, tempat kita ketemu awal, ketemu cerita baru, ini HIV AIDS. Wah, deg-degan saya ya. Terus gimana? Insya Allah sudah tobat, Bismillah ya, ikhtiar ya, biar Allah ampuni dosa. Dari mana dapatnya? Aneh make bang, diuntik dari kelas 3 SD ya. Penyuntik rame-rame. Anak istri gimana? Alhamdulillah. Setelah Anda divonis, aneh jangan sampai ketularan siapa, termasuk anak Anda. Tapi satu hal, nangis itu jagoan nangis. Nangis kenapa? Aneh nggak bisa punya anak. Kalau punya anak, pasti istri sama anaknya ketularan. Terus aneh gimana kan? Kita biasa ngobrol gitu. Tenang, aneh buku referensi aneh sendiri dari Cipto. Insya Allah, anak aneh aja yang tiap hari kumpul sama aneh gak kena. Pantesan kalau acara ngaji kayak gini, kalau di musola kita disiapin air minum pakai gelas. Dibawa dari rumah ginian, tapi kan Cleo maksudnya air mineral, minum gitu kan. Kalau ada acara qiyamul lail, mabit, i'tikaf, dia paling pulang sampai jam 11 malam. Aneh pulang banget. Baru tuh saat itu cerita, kenapa aneh nggak mau minum di kelas? Kenapa anak nggak mau yang namanya itu minum bareng? Karena penyakit ini. Mujahadahnya itu menjaga. Sampai akhirnya, insya Allah, ya, min ahlil khair. Rasa. Jadi gimana ingin tuh yang nawahi larangan Allah tuh betul-betul harus kuat menjaga. Ditinggalin teman-temannya, gitu kan? Biasa hidup glamor langsung ngedrop. Karena kalau pengen poya-poya gampang ya. Ya mainan obat itu jual beli kan gampang. Ya, duitnya juga lumayan. Ya, yang ada tuh pengedar narkoba yang ditembak RD kan, ya dari Cina nya paling modalnya 5.000 rupiah 1 gram, ya dijual di sini bisa puluhan ribu, makanya untungnya gede barang segitu. Cerita dia gitu dong. Emang butuh yang namanya mujahadah. Kalau enggak mujahadah, enggak ada kesungguhan, berat. Ya. Kita bayangkan bagaimana kesungguhan Rasulullah SAW dalam ibadahnya. Jauh banget kita, jauh. Ya. Sampai kakinya bengkak-bengkak berdiri untuk sholat. Qiyamul lail, bukan sholat sunat, sholat wajib. Kalau wajib jadi imam, kasihan jamaahnya. Itulah indahnya agama kita. Kalau untuk pribadi, silakan tanamkan sekuat-kuatnya, mastata'tum, semampu kalian. Itu kesungguhannya itu fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu-mampunya kalian.
mampunya sholatnya panjangnya sekian, silakan. Tapi beda kalau udah berjamaah. Kalau udah berjamaah harus ngelihat kondisi orang lain. Tapi ada sahabat ditegur oleh Rasulullah, apakah kau ingin menimbulkan fitnah? Ya, jadi imam. Karena di belakang tuh ada anak-anak, ada yang punya kebutuhan. Itu juga harus jadi pertimbangan. Tapi ketika sholat sendiri, ya, maka Rasulullah SAW kesungguhannya itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya. Coba bayangin kalau kaki sampai bengkak, berapa lama itu berdirinya. Kalau kata orang kita udah begini aja. Saya pernah hadir qiyamul lail yang sholat itu 3 juz semalam, mulai jam 2 pagi, setengah 2 pas iktikaf ya, sholat sampai jelang subuh, tapi nggak bengkak. Pegel iya, pas pagi-pagi terasa gini gitu kan ya, 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan ada di mana tuh, Tambora atau di mana tuh, yang pesantren yang sehari itu khatam. Jadi mulai ba'da isya dia tarawih sehari itu khatam Quran sampai subuh. Ya, masih berlangsung sampai sekarang. Ya, pesertanya nggak banyak. Peserta ini para penghafal Quran, karena memang dia lembaga penghafal Quran. Jadi di pesantren itu ada yang sehari 30 juz, ada yang sehari 5 juz, ada yang sehari 1 juz, ada yang biasa-biasa aja. Ya, ada beberapa hal buat qiyamul lail. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, 1 rakaatnya baca Al-Baqarah, Ali Imran, sama An-Nisa. Ini menunjukkan apa? Kesungguhan dalam ibadah. Dan itu dilakukan pas sendiri, nggak rame-rame. Walaupun diikuti oleh sahabat, ya Huzaifah yang pengen ikut-ikutan. Ya. Jadi Rasulullah sholat, ngikut aja di belakang. Pagi lagi sholat nih, ya. Takbir Allahu Akbar. Dan ikutan aja. Tahu-tahu Rasulullah setelah Fatihah baca Al-Baqarah. Terus ayat ini dibaca. Sampai kata Huzaifah Ibnu Yaman, Rasulullah akan ruku di ayat ke-100. 100 lewat, 100 ayat. Rasulullah akan ruku setelah Al-Baqarah selesai. Nggak ruku lagi, baca surat An-Nisa sampai selesai. Urutannya gitu ya di dalam hadis itu. Kemudian kan belum semua turun tuh ayatnya. Kemudian baca sekali surat Ali Imran sampai selesai baru ruku. Sampai seakan-akan dia kalau bukan Nabi tak tinggali juga nih. Ini kesendirian. Tapi kalau misalnya berjamaah secara umum itu biasa. Al-A'la Al-Ghoshiyah, ya. Paling panjang tuh surat Qaf, Ad-Dahr, Hal Ata Alal Insan, gitu ya. Ar-Rahman, nggak terlalu banyak. Tapi walaupun kalau kita baca Ar-Rahman kalau nggak biasa ya panjang juga. Karena saya pernah jadi imam tarawih, Ar-Rahman saya bagi 4, diprotes. Ya. Kepanjangan, akhirnya bagi 8 ya, biar cepat selesai. Tapi kalau sendiri bisa. Saya punya guru hafiz Quran 30 juz. Nah, muridnya itu yang selalu membersamai dia tahu kalau misalnya dia tuh sholatnya emang tadi bacaan satu surat panjang kayak. Nah, satu saat dia habis ada perjalanan ke sebuah daerah, masbuk sholat isyaknya ya, karena nggak kebagian, akhirnya sholat masbuk itu di hotel. Pergilah ke musola sholat isya. Ya. Nah, jamaahnya temennya itu muridnya tahu gurunya bacanya bakal panjang. Pas lagi baca panjang, datang satpam ikutan sholat. Ya kan? Allahu Akbar. Nggak banyak tuh. Ya, kata muridnya, alhamdulillah ada satpam gitu.
Kenapa? Kalau Sakau itu nggak datang, dia bacanya pasti panjang nih jadi imam guru kita gitu. Karena biasanya itu surat Qaf sampai selesai gitu. Kalau kita kan setengah halaman aja kadang-kadang udah digerutuin sama jamaah gitu kan. Gitu kan. Ya. Ini apa? Mujahadah kesungguhan. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha komentar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan dosamu udah diampuni sama Allah. Kenapa berdiri sholat tuh melaksanakan sholat sampai bengkak-bengkak gitu?" Kata Rasulullah, "Afala aku abdan syakur. Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Jadi konsep syukur itu dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas kebaikan. Ya. Dalam sholat, baca Quran juga gitu, tunjukkan kualitas kesungguhan dengan bacaan yang terbaik. Nah, mumpung jelang Ramadan, perbaiki dari sekarang bacaan Quran. Nanti di Ramadan tuh sering pertanyaan gini, pertanyaan yang hampir setiap Ramadan tuh selalu kalau saya ngisi tentang Quran ditanya, "Ustaz, yang utama itu khatam apa kita paham sih?" Gitu. Selalu gitu. Maksudnya gini, dia nggak bisa khatam Quran biar tetap dihargai gitu. Ya benar. Saya bilang kalau bisa nanyanya jangan pas Ramadan, sebelum Ramadan. Jadi apa? Jadi kita menyiapkan agar bisa baca Quran dengan baik dan lebih cepat gitu. Saya baru bikin beberapa taklim baru baca Quran hari Selasa dari maghrib sampai isya. Saya umumin aja. Silakan siapa yang mau bisa baca Quran, memperbaiki bacaan Quran, menyambut Ramadan depan besok nih dengan perbaikan bacaan. Silakan. Coba 80 sekian hari jelang Ramadan kita siapin agar apa? Kualitas ibadah puasa kita lebih baik. Ada mujahadah kesungguhan di dalamnya, bukan cuma sekedar rutinitas. Ya, makanya kalau udah mulai dengar Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, dari situ langsung tuh start. Oh iya, saya menyiapkan Ramadan, termasuk menyiapkan kualitas bacaan-bacaan Quran kita, sehingga di Ramadan itu betul-betul kita dalam kondisi yang prima. Karena Rasulullah berinteraksi dengan Ramadan itu mujahadahnya sampai titik finish. Sampai kapan? Sampai selesai Ramadan. Di awalnya semangatnya tinggi, paling tingginya itu di akhir. Itu ibarat hari itu hari maraton. Tahu kan Pak ya, hari maraton. Maraton itu kalau jarak sekian, maka di sini itu adalah malam. Kalau di sini itu biasa-biasa saja jalan, ya awal Ramadan. Tapi kalau udah 10 terakhir, Ashrul Awakhir, ya 10 hari terakhir Ramadan, maka Rasulullah itu semakin bersungguh-sungguh. Maka kata Siti Aisyah, idza dakhalal 'ashr, apabila Rasulullah masuk 10 terakhir Ramadan, syadda mizarahu, kencengin sarungnya, wa aiqaza ahlahu, bangunin keluarganya, kemudian wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malam. Apa? Untuk mujahadah dalam ibadah. Jadi di bulan biasa aja itu optimal, apalagi di bulan Ramadan. Makanya mereka maksudnya, nah iya, makanya harus dibuat strategi. Dulu sama, saya juga belum ngaji gitu. Ya di awal-awal, pokoknya all out, termasuk apa makanan buat anak-anak. Sekarang dibalik, kalau udah mengakhiri Ramadan, maka sahurnya bikin yang terbaik. Buka puasanya, maka anak-anak itu semakin semangat. Itu strategi kita. Ya. Jangan pas udah akhir Ramadan, kenapa gak sempet sahur gitu kan, ketiduran semua, bablas. Berarti konsepnya bukan konsep kayak maraton,
Di konsep lari sprint dari awal kenceng aja, kesananya capek. Sebulan agak lumayan. Harus punya strategi. Maka konsep di sini dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina, benar-benar kita ibadah bermujahadah karena kalau karena Allah, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami berikan dia petunjuk kepada jalan-jalan kami. Jalan kebaikan dunia akhirat, Allah akan tunjukkan bagi orang-orang yang beriman, yang punya kesungguhan. Kalau konsepnya itu manjadah, wajadah. Siapa yang sungguh-sungguh dia dapetin. Bahkan bisa jadi kalau saya baca tafsirnya, sesuatu yang tadinya kita nggak punya ilmu, karena kita bersungguh-sungguh Allah bukakan pintu pemahaman. Ya. Karena orang bertakwa gitu, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepada kalian. Ayatnya tentang hutang piutang itu. Tapi kalau kita takwa sama Allah, Allah akan ngajarin kita. Allah bukakan pintu ilmu. Dek, baca terjemahnya. Surat 29, ayat terakhir, ayat yang ke-69. Monggo. Dapat? Biar nggak ngantuk ya. Udah mulai agak dapat. Surat 29 ayatnya ke-69. Boleh baca terjemah. Iya. Jadi kalau kita buka tafsirnya, dan orang-orang beriman yang berjihad, dia memerangi musuh-musuh Allah, juga memerangi hawa nafsunya, juga memerangi syaitan, wasabaru alal fitan, dan sabar terhadap ujian, ya, fi sabilillah sayahdihimullah subulal khair. Allah akan memberikan kepada dia petunjuk kepada jalan-jalan kebaikan. Ya, wa yusabbituhu ala siratil mustaqim, dan menjadikan dia terus komitmen berada pada jalan yang lurus. Ya. Jadi mujahadah, bagaimana bersungguh-sungguh dia senantiasa memerangi hawa nafsunya, menghindarkan diri dari godaan syaitan. Karena setan juga tuh sungguh-sungguh, dia tuh ngajak manusia kepada keburukan. Kalau kita nggak memeranginya secara sungguh-sungguh, maka kita yang akan kalah. Janji iblis itu dalam Al-Quran, setelah diusir oleh Allah dari surga, maka dia akan menggoda manusia dari depan, belakang, kiri, kanan. Bukan surat ke-7. Surat ke-7 surat apa? Al-A'raf. Ya. Kita buka bagaimana kesungguhan syaitan, iblis itu untuk menyesatkan kita manusia. Ya. Ayat ke-16, ayat ke-17, 16 dan 17. Dapat? Ya. Surat ke-7. Masya Allah, masih kecil udah bisa buka Quran sama ayatnya. Yang dewasa aja belum tentu bisa. Ya. Makanya kalau yang punya anak, ajak aja ke sini, dan apa? Ya, dengar atau kita kasih kesempatan. Nanti akan terbiasa. Ya. Kan saya aja baru bisa Quran, bukan buka Quran itu bukan usia segini kan. Setelah kita ngaji udah dewasa. Dapat nggak? Ayat ke-16 dan 17.
Iya, mereka itu manusia. Jadi setelah iblis itu diusir oleh Allah dari surga, akhirnya dia buat komitmen yang la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Aku akan mencegah, menghalangi manusia dari jalan yang lurus untuk taat. Orang beriman untuk taat itu diperangi oleh syaitan. Lanjut Bang, ayat 17. Mm-mm. Iya. La'atiyannahum min jami'il jihad wal jawanib. Aku akan datangi mereka dari setiap arah, setiap sisi. Untuk apa? Untuk menghalanginya anil haq, dari kebenaran. 24 jam. Ya, kalau udah hilang, kita karena apa sukses digoda, dia datang lagi godaan yang berikutnya. Ya, berlapis-lapis. Belum sholat digoda oleh syaitan agar kita nggak sholat, macem-macem tuh ya. MC ngomong cucu ya kan, ada tamu ya, gerimis gitu kan, itu kan bisikan-bisikan gerimis, padahal masih ada apa payung gitu kan, ada aja tuh. Nah kalau saya ngerasain itu kalau ngajar ngaji di rumah, kalau sekarang kan saya datengin ya, kalau di rumah itu malam ada yang ngaji ya, ada aja tuh alasannya. Afwan Ustaz, kaki agak bengkak. Afwan Ustaz, ini pas banget harus nganter orang tua. Afwan Ustaz, istri, wah itu banyak tuh lah. Ya, kalau kita nggak punya komitmen, nggak mujahadah, ya baru dicoba dikit doang. Berat. Maka anak satu sisi itu nikmat dari Allah, tapi tidak sedikit gara-gara anak akhirnya dia meninggalkan kebaikan-kebaikan. Ya. Maka kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Sesungguhnya inna min azwajikum, sebagian dari pasangan hidup kalian, suami atau istri, wa auladikum, anak-anak kalian, bisa menjadi aduan lakum, musuh bagi kalian, fahdaruhum, hati-hatilah. Satu sisi nikmat berkeluarga, tapi di sisi lain banyak juga yang akhirnya terlena. Oke, kalau anak remaja ini pengen nikah, sebelum nikah ada tuh, ya sebelum nikah tuh rajin banget ke masjid. Ya. Pas setelah nikah nggak kelihatan lagi ke masjid, padahal saya tahu ada dong orang yang lupa. Ya. Kenapa? Biasa. Anak masih kecil, sibuk, anak anugerah. Tapi satu sisi menghambat dia untuk ibadah. Bukan emaknya, bapaknya gitu, laki-laki. Nah, kalau kita nggak punya mujahadah, datang tuh godaan macam-macam. Ya. Yang berat itu kita digoda sesuai dengan kelemahan kita. Ada yang digoda dengan kemiskinan, bertahan dia. Tapi digoda dengan kekayaan, udah dapat harta, akhirnya dia lupa dengan zakat, infak, sedekah, lupa ke masjid, ya, lupa dengan pengajian. Dulu ada, sekarang banyak juga. Giliran lagi di bawah, masya Allah, baik sama orang tua. Giliran di atas, maka setiap orang itu diuji. Yang punya ilmu diuji. Ya, yang baru viral tuh ya, bodoh-bodoh itu ngeri. Ya. Makanya kita satu sisi hidup kita itu dapat kenikmatan, di balik kenikmatan itu uji. Kita dapat punya kendaraan aja itu bahagia, tapi diuji. Ya. Ada kesombongan apa? Dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqatta'ati wad dhahab minad dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya
Itu adalah kehidupan dunia. Kadang-kadang kita akhirnya diuji dan lewat. Ya. Kalau kita nggak punya mujahadah dalam kebaikan, dalam perintah Allah dan meninggalkan keburukan, tergoda juga. Godaannya itu sesuatu yang membuat kita senang, enak dipandang-pandang. Suratnya surat 14, surat ketiga ayat 14. Boleh dibaca terjemahnya, Pak? Surat 13, surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat yang ke-14. Boleh baca terjemahnya, Pak? Gantian ini ya. Silakan. Terus ya, dunia yang indah itu juga ujian. Nah, yang pertama lawan jenis, perempuan laki-laki, laki-laki perempuan. Makanya ada aturan Quran tuh, jaga pandangan, tutup aurat. Agar apa? Agar kita tidak diperturutkan dengan syahwat terhadap lawan jenis. Suratnya surat An-Nur. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada laki-laki beriman, hendaklah dia yaghuddu min absarihim, tahan jaga pandangannya, wa yahfazu furujahum, dan tutup kemaluannya, aurat. Perempuan juga gitu, wa qul lil mu'minat, katakan kepada wanita-wanita yang beriman, untuk apa? Yaghdudna min absarihinna, jaga pandangannya, wa yahfadna furujahunna, dan menutup auratnya. Ya, untuk lawan jenis Allah berikan tuh cara, jangan apa? Agar pintu masuk syaitan tuh jangan sampai terbuka lebar. Melalui apa? Melalui apa yang dilihat. Ya, wal bani, ujiannya berupa apa? Anak. Anak itu indah. Kita mengharapkan kehadiran seorang anak, Rabbi habli minas shalihin. Tapi ketika udah ada, jangan sampai justru melalaikan kita. Ya. Tadi ayatnya dibaca dalam sholat. Kata Allah, jangan kalian dilalaikan. Diuji itu oleh Allah. Ya, karena banyak harta, ya, banyak anak, banyak kerjaan, banyak jabatan, akhirnya kita berlomba-lomba untuk menggapai kenikmatan dunia, lupa sama akhirat. Baru ingat kalau kita masuk ke dalam kuburan. Gitu ya Pak Haji ya? Surat apa tadi? Bukan, rakaat kedua. At-takasur. Alhaakumut takasur. Alhaakum, sudah melalaikan kalian, takasur, berbanyak-banyak kasir. Apa? Harta, mau megang-megangan, anak, ya kan, nuain anak, itu kan kedudukan. Hati-hati kalau kita dilalaikan. Kapan kita baru sadar? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi kuburan, mati baru dia nyesel. Ya. Maka kesungguhan kita kuatkan. Ya, saya sering memotivasi diri saya, kalau di antara 100 orang yang memakmurkan masjid, ya Allah, jadikan saya salah satu di antara. Kalau cuma ada 10 orang yang memakmurkan masjid, ya Allah, jadikan saya satu di antara. Kalau cuma ada 1 orang yang memakmurkan masjid, ya Allah, jadikan itu adalah saya satu-satunya. Ini kalau kita masing-masing punya semangat kayak gitu, masjid kita makmur. Kenapa? Karena kita semua punya kesungguhan. Dan saya pernah merasakan pada titik itu. Ya, awal pertama kali di Depok, di masjid yang sekarang alhamdulillah udah makmur. Nah, bagi saya makmur karena bisa 3 saf. Ya. Kalau butuh kebutuhan juga alhamdulillah lebih mudah. Ruangnya juga udah AC, udah enak, nyaman, gitu ya.
Masyarakat bukan cuma komplek, dan kalau Jumat tuh dari luar juga banyak pada datang. Awalnya sepi, tapi alhamdulillah karena kita punya komitmen dari awal. Saya dari SMA itu pengurus masjid, ya, bendara masjid juga. Ketika ke Depok ya cari masjid, maka khawatir kita sepi banget di masjid. Saya pernah azan gitu, saya pernah ceritain sih, belum ada yang datang. Tahun 2000 tuh, 2000 sampai 2004 lah, ya itu sekitar 3 sampai 4 tahun, karena setelah itu saya baru punya majelis-majelis taklim yang saya banyakin di masjid, ya anak-anak remaja juga. Habis azan kosong, subuh ya subuh, komat nggak ada orang juga, ya, imam merangkap makmum, ya kalau dari Allah alhamdulillah lihat orang, ya, tanya emang nggak ada perbuatan, ada tuh samping, nggak lama datang bikin pengajian perbuatnya, pengajian masjid, ngaji aja di masjid, ya, terus salah. Nah, beberapa yang ngaji udah yang biasa ceramah di Ustaz. Karena apa? Tadi kita diminta beramal dan kita mujahadah dengan amal. Kalau kita bersungguh-sungguh karena Allah, maka janji Allah kalimatnya lanahdiyannahum subulana, ada lamnya itu pasti. Lamnya penguatan. Ini hidayahnya lanahdiyannahum. Lanahdiyannahum. Ada lam ini. Ya. Makanya hati-hati kalau bacanya kepanjangan, artinya la itu artinya tidak, ya tidak kami berikan petunjuk kalau salah bacanya. Tapi kalau dia cepat bacanya lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami berikan petunjuk jalan-jalan kami. Lamnya pendek, lam tauhid, lam untuk penguatan. Sama seperti la in syakartum la azidan, pasti kami tambah kalau kalian bersyukur dengan nikmat. Jadi kalau hidup kita ingin diberikan kemudahan jalan kebaikan dunia dan akhirat, maka ikhlas dan sungguh-sungguh. Kalau kita ikhlas dan sungguh-sungguh, maka insya Allah ya kebaikan itu kita dapat. Kita bukan surah Ali Imran, ya, surat ketiga, ayatnya ini sebagai yang terakhir ya. Kita buka ayatnya, ayat yang ke 142. Allah, ini pertanyaan. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Belum tampak di hadapan Allah siapa di antara kalian yang bermujahadah, yang berjihad, yang bersungguh-sungguh, wa ya'lamus sabirin, dan siapa di antara kalian orang-orang yang sabar. Kesungguhan dan kesabaran kunci sukses mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kesungguhan selalu tanamkan dalam diri kita dalam setiap aktivitas amal. Ya, selalu berikan yang terbaik, berinfak yang terbaik, sholat qiyamul lail dengan cara yang terbaik, kita menjadi anak yang terbaik, dan lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikannya untuk kita semua. Ada Allah yang uji main. Mudah-mudahan pengajian kita, walaupun kita merasa bisa jadi jumlahnya cuma sedikit, tapi tetap tanamkan kesungguhan, insya Allah mudah-mudahan akan menghadirkan selalu berkah buat kita semua. Demikian sebelum saya akhiri,
Ada yang mau didiskusikan? Oh.